فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, al-hadirin wal-hadirat, dan para pemirsa al-musyahidin wal-musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya yang sangat teramat banyak. Sungguh rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak akan sanggup kita untuk menghitungnya, menunjukkan saking banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita jalan yang paling dicintai dan diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala, yang telah mengajarkan kepada kita jalan yang paling aman dari godaan iblis dan bala tentaranya. Semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan, dan semoga Allah jauhkan kita dari hati yang masih ragu, menjadikan beliau sebagai suri tauladan, sehingga dalam menadani beliau kita pun pilih-pilih, kita pun maju mundur, ada yang kita ikuti, ada yang kita tinggalkan, ada yang kita teladani, ada yang tidak kita teladani, karena hal seperti ini tidak akan menguntungkan bagi kita sampai kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar suri tauladan secara total, benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan secara mutlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan orang yang Allah dan Rasulnya telah membuat hukum, lalu membuat pilihan sendiri, dicela oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin lelaki
dan mukminah. Apabila Allah dan Rasulnya telah membuat sebuah keputusan, tidak tidak pantas bagi mereka untuk memiliki pilihan sendiri dalam perkara dan urusan mereka. Ketahuilah bahwa apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah perintahkan, disitulah terkumpulnya seluruh maslahat yang kita inginkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang Allah larang dan apa yang Rasulullah SAW larang, disitulah terdapat seluruh mudarat yang kita takuti. Maka dengan berpegang teguh dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya, seorang manusia akan mendapatkan seluruh maslahat dan akan terhindar dari seluruh mudarat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat dan para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kebersamaan bersama kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam Kitabul Ilm, bahasan tentang ilmu. Pagi ini memasuki babus samari fil ilmi. Babus samari fil ilmi. Bab tentang berbicara ilmu di malam hari. As-samar berbicara di malam hari. Fil ilmi tentang ilmu. Dari awal majelis ini sudah kita katakan bahwa ilmu adalah seluruh kebaikan. Mengajarkan kepada kita seluruh kebaikan. Dan tidak ada kebaikan apapun melainkan kebaikan yang telah ditunjukkan oleh ilmu yang Allah turunkan kepada kita. Dan oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu, agar kita mengetahui kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan orang-orang yang menimba ilmu. Apatah lagi orang yang mengajarkan ilmu. Dan untuk menimba ilmu, maka tidak ada batas waktu. Tidak ada batas waktu, baik siang ataupun malam. Dan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyaknya menyampaikan ilmu di siang hari. Namun beliau tetap memanfaatkan waktu malam untuk menyampaikan ilmu. Namun apabila kita membaca sunnah, biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya beliau lebih banyak menyampaikan ilmu kepada manusia, para sahabat di siang hari. Karena siang hari adalah waktu untuk mencari rezeki. Dan rezeki terbagi dua. Rezeki untuk jasmani dan rezeki untuk rohani. Dan yang terbaik dari waktu menuntut ilmu adalah siang hari. Berdalilkan dengan kebiasaan daripada sunnah Nabi kita tercinta dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, bahwa mereka menimba ilmu dari Nabi kita SAW di siang hari, di waktu mencari ma'isyah, mencari kehidupan, di waktu mencari rezeki. Kebiasaan Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah malam hari jarang digunakan untuk majelis ilmu. Karena mulai dari setelah Isya, Rasul terbiasa istirahat. Begitu sunnah beliau dalam beristirahat. Setelah sholat Isya selesai, Rasulullah SAW istirahat dan tidur. Rasulullah SAW tidur beliau setelah sholat Isya. Dan itu cara tidur terbaik dan waktu tidur terbaik di permukaan bumi.
Oleh karena itu, bab ini disampaikan, bab as-samar fil lail, bab bicara-bicara di malam hari tentang ilmu. Kenapa? Supaya orang mengetahui bahwa Nabi terkadang memanfaatkan waktu malamnya untuk bicara ilmu. Tidak hanya siang saja. Taib, manakala kita perhatikan kebiasaan kita di negeri kita sekarang ini, bahkan di dunia secara umum, maka kita akan melihat bahwa ilmu lebih banyak disampaikan di malam hari. Majelis-majelis ilmu lebih banyak dibuat di malam hari dibanding di siang hari. Hal ini kita katakan tidak salah, karena ada sunnahnya dari Nabi SAW berbicara tentang ilmu di malam hari. Namun tetap kita katakan ini kurang sesuai dengan apa yang seharusnya. Ini kurang sesuai dengan apa yang seharusnya, walau tidak ada dosa di dalamnya. Karena malam Allah telah wujudkan dalam kehidupan kita untuk beristirahat dan bukan untuk menimba ilmu. Bukan untuk mencari rezeki. Rezeki, fahami yang saya maksud dengan rezeki dua hal. Rezeki untuk jasmani dan rezeki untuk rohani, yaitu ilmu. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang untuk mencari rezeki. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna an-nauma subata. Kami jadikan malam sebagai selimut untuk istirahat, dan kami jadikan tidur tempat istirahat. Maka jangan kita kira bahwa rajinnya kita menuntut ilmu di malam hari itu hal yang terbaik di permukaan bumi. Tidak, yang terbaik itu adalah mencari ilmu di waktu yang Allah letakkan sebagai waktu mencari ilmu. Mencari rezeki di waktu yang Allah letakkan sebagai mencari rezeki, itu yang paling afdal. Namun tidak salah. Namun tidak berdosa. Bahkan ada sunnahnya. Namun Nabi SAW melakukannya sekali-kali. Tidak rutin seperti kita. Kalau kita majelis ilmunya Senin ba'da maghrib ba'da isya, Selasa ba'da maghrib, Rabu ba'da isya, begitu. Nah, sekali lagi, bukan itulah yang terbaik. Karena yang terbaik adalah apa yang dilakukan Nabi kita tercinta dan para sahabat sallallahu alaihi wasallam dan ridwanullahi alaihim ajma'in. Sekarang ini manusia banyak dituntut untuk bekerja, dan mereka telah menjual waktu siangnya kepada seseorang. Baik seseorang itu bersifat individu atau seseorang bersifat perusahaan. Sehingga waktu mereka di siang hari sudah kosong untuk menimba ilmu agama. Kenapa? Waktu mereka telah mereka jual. Dengan seseorang bekerja pada seseorang dan seseorang bekerja pada perusahaan, pada hakikatnya dia telah menjual waktunya. Ketika dia bekerja di sebuah toko milik seseorang, disepakati bahwa jam masuk adalah jam 7 pagi dan jam keluar adalah jam 5 sore, maka dia telah menjual waktunya dari jam 5, jam 7 pagi sampai jam 5 sore kepada orang yang membayar gaji kepadanya per bulan. Oleh karena itu, kenapa di zaman kita sekarang majelis ilmu justru banyaknya di malam hari? Karena siang hari banyak manusia yang telah menjual waktunya kepada orang lain. Sehingga dia tidak bisa mencari rezeki bahagian rohaninya di siang hari
karena waktunya sudah dia jual untuk mencari rezeki bahagian jasmani. Beda dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, mayoritas mereka ahrar, orang-orang yang waktunya merdeka. Terserah mereka mau digunakan untuk apa. Karena rata-rata mereka bekerja sendiri. Ada yang berkebun, ada yang berternak, ada yang punya skill membuat sesuatu, menjualnya ke pasar, berdagang. Dan mereka bebas di siang hari, mau menuntut ilmu, tidak menuntut ilmu, mau di pasar, mau di hewan ternak, mencari nafkah, mau berdagang, mau tutup dagangan. Sebagaimana sebagian daripada orang-orang di zaman kita sekarang seperti itu. Namun sebagian kecil. Di kalangan para sahabat itu sebagian besar dari mereka seperti itu. Sehingga waktu mereka untuk mencari rezeki, untuk rohani mereka bebas. Karena waktu mereka tidak mereka jual. Nah, ini dia yang perlu kita ketahui. Ya, ketika Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai istirahatnya setelah sholat isya, fahamlah kita bahwa itulah waktu istirahat terbaik. Camkan terus saudaraku muslim dan muslimah bahwa apapun yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang terbaik. Walau kita tidak tahu rahasianya apa, walau kita tidak tahu pembicaraan hikmahnya ada di mana, walau kita tidak tahu manfaat besarnya apa, namun kita tahu Rasul seperti itu, kerjakan. Karena itulah yang terbaik. Karena Allah tidak akan memberikan kepada Rasulnya kecuali yang terbaik. Disebabkan beliau adalah orang yang paling Allah cintai, maka Allah akan berikan yang terbaik kepada apa? Kepada zat, kepada manusia yang paling dicintai Allah, kepada makhluk yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab ini. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddathana Sa'id bin Ufair qala haddathani Al-Layth qala haddathani Abdul Rahman ibn Khalid an ibn Shihab an Salim wa Abi Bakar ibni Sulaiman ibni Abi Hathmah anna Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis berasal dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Berkata Abdullah ibn Umar, shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya fi akhir hayatih. Shalla bina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-isya fi akhir hayatih. Salat bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam salat isya di akhir hayatnya. Falamma sallama qama faqala. Tatkala beliau selesai salam, selesai salat, qama faqala. Beliau berdiri lalu berkata, Ara'aitakum lailatakum hadhihi. Tidakkah kalian mengetahui malam kalian sekarang ini? Fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad. Sesungguhnya tidak akan datang penghujung 100 tahun dari waktu malam ini. Tidak akan ada yang tersisa dari orang-orang yang sekarang di atas permukaan bumi seorang pun. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan terlihat dengan nyata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ilmu ini setelah salat Isya. Ya, shalla bina Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya. Kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat
dengan kami sholat Isya. Dan setiap Nabi sholat dengan para sahabat, pasti Nabi menjadi imam. Itu yang harus difahami. Pasti Nabi menjadi imam. Karena para sahabat, tak seorang pun di antara mereka yang berani menjadi imam untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap para sahabat mengatakan, Nabi sholat bersama kami, Nabi sholat bersama kami, fahami terus Nabi menjadi imam, karena tak ada yang berani. Setiap Nabi terlambat dari rumahnya, ditunggu sampai datang. Dan Nabi tidak pernah menyengaja terlambat. Ya. Kalau toh pun suatu saat Isya, di sholat Isya, Nabi dapat datang, disengaja oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, disengaja. Kadang-kadang Nabi datang sholat Isyanya terlambat. Bukan terlambat, menyengajakan, melambatkan. Ya. Karena sholat Isya, ma'asyiral muslimin dan muslimat, secara afdaliyah beda dengan 4 sholat yang lainnya. 4 sholat yang lainnya, afdalnya dilaksanakan di awal waktu. Namun khusus sholat Isya, afdalnya dilaksanakan diundur, tidak di awal waktu. Dengan dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la akhartu alaihimul isya. Seandainya tidak akan memberatkan untuk umatku, niscaya aku akan akhirkan kepada mereka pelaksanaan salat Isya. Maksudnya diakhirkan dari awal waktu, tidak dikerjakan di awal waktu. Namun Nabi SAW tidak mengerjakan itu kecuali sekali-sekali. Sekali-sekali Nabi akhirkan. Dan terlihat para sahabat kewalahan. Karena mereka menanti Nabi yang tidak kunjung datang, sehingga mereka ketiduran. Kepala mereka jatuh bangun. Sambil duduk menunggu Nabi SAW, kepala mereka jatuh bangun, kata Anas. Dan terdengar sebahagian mereka sudah menghembuskan nafas orang tidur. Ya, ghatid. Dan ghatid itu suara nafas orang tidur yang tidak sampai kepada jenjang dengkur. Kalau dengkur, sudah dengkur, itu syekhir. Adapun ghatid, itu suara agak halus di bawah dengkur, menandakan orang itu sudah mulai fly dalam tidurnya. Namun belum sampai kepada tidur yang lelap. Dan itu tidak membatalkan wudu. Dan para sahabat seperti itu, menunggu, kepala mereka jatuh, mereka tegakkan lagi, dan berat bagi para sahabat. Kenapa? Mereka orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam. Sehingga ketika datangnya waktu Isya, mereka benar-benar butuh istirahat. Dan begitulah jasad kita, kalau kita lakukan seperti yang dikerjakan Nabi dan para sahabat. Apabila kita sudah bangun jam 4 subuh, lalu dari pagi kita beraktivitas, ambil sedikit waktu sebelum atau setelah zuhur untuk tidur barang setengah jam, itu benar-benar setelah Isya kita maunya tidur. Apalagi seandainya siang itu pekerjaannya agak berat, seperti mencangkul, mengangkat-ngangkat sesuatu, maka itu benar-benar setelah sholat Isya tidur. Ingin istirahat itu tubuh, capek sudah. Oleh karena itu Nabi melakukannya sekali-sekali, mengakhirkan Isya. Padahal Nabi ingin sholat Isya itu diakhirkan. Karena keinginan Nabi sholat Isya diakhirkan, para ulama mengambil kesimpulan bahwa afdolnya sholat Isya diakhirkan. Namun diakhirkan secara berjamaah, dipimpin oleh imam sholat, dipimpin oleh imam rawatib, tidak sembarangan, sendirian, tidak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Umar, melakukan sholat bersama kami, sholat Isya, menjadi imam, ya, fi akhiri hayati, di akhir hayat beliau. Dalam riwayat lain dikatakan 1 bulan sebelum Rasul wafat. Bahwa kejadian ini 1 bulan sebelum Rasul SAW wafat. Berarti sekitar bulan Safar di tahun ke-11 Hijriyah. Karena Nabi kita tercinta wafat di bulan Rabiul Awal. Maka sekitar di bulan Safar di tahun ke-11 Hijriyah, Rasulullah SAW melakukan nasihat di malam hari kepada para sahabat. Falamma sallama, tatkala beliau selesai salam,
Salam adalah akhir daripada salat. Salam adalah akhir daripada salat. Dan orang yang tidak menjadikan salamnya adalah akhir daripada salatnya bersama imam salah. Dan yang saya maksud dalam bahasan ini adalah sebagian orang, sebagian kaum muslimin setelah selesai salam bersama imam masih saja mengikuti imam, yaitu zikir bersama imam, berdoa bersama imam. Itu tidak ada sunnahnya dari Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Antara kita dan imam berakhir dengan salam. Setelah selesai salamnya imam dan kita pun salam, antara kita dan imam pekerjaan masing-masing, ibadah masing-masing. Begitu yang dilakukan Nabi SAW dan para sahabat. Bahkan sebagian para sahabat ada yang terburu-buru, setelah selesai Nabi salam, mereka langsung bangkit dan keluar dari masjid. Ada. Dan itu adalah beberapa riwayat hadis. Sebagian para sahabat setelah salam langsung berdiri dan keluar. Kejadian Rasul lupa sholat yang 4 rakaat kemudian dijadikan 2 rakaat. Sebagian para sahabat setelah salam berdiri dan keluar. Karena mereka ada urusan. Menunjukkan bahwa mereka tidak lanjut dengan menjadikan Nabi sebagai pemimpin daripada zikir mereka dan doa mereka setelah sholat. Setelah Rasulullah SAW berbalik arah, ada rentang waktu, para sahabat semuanya terdiam, sampai seorang sahabat yang dikenal dengan nama Dzul Yadain bertanya, "Ya Rasulullah, anasita am qusuratis shalah?" Apakah engkau lupa atau salat sudah dikosor? Yang awalnya 4 rakaat sudah menjadi 2 rakaat lagi. Kata Nabi SAW, "Ma nasitu wa ma qasurat." Aku tidak lupa dan salat tidak dikosor. Kata Dzul Yadain, "Bal nasit." Engkau lupa ya Rasulullah, engkau hanya salat 2 rakaat. Engkau hanya salat 2 rakaat. Nabi bertanya kepada yang lainnya, bagaimana perkataan Dzul Yadain, benar atau tidak? Kata para sahabat, benar ya Rasulullah, engkau salat cuma 2 rakaat. Lalu Nabi SAW menambah lagi. Siapa yang ada di masjid ketika itu menambah bersama Nabi? Yang sudah keluar. Yang sudah keluar. Jadi intinya adalah bahwa Nabi memimpin sholat hanya sampai salam. Setelah itu tidak memimpin lagi aktivitas ibadah apapun dari para sahabat. Bahkan sebagian mereka yang terburu-buru, ada urusan, ada perkara, meninggalkan masjid pasca salam. Nah, dan itu tidak aib. Ya, tidak aib meninggalkan masjid setelah salam. Falamma sallam, tatkala Rasulullah SAW selesai salam, qama, Rasulullah SAW berdiri, faqal, lalu beliau berkata, "Ara'aitakum lailatakum hadhihi?" Tidakkah kalian mengetahui malam kalian ini? Ra'a yara di sini bermakna alima, ya'lamu, mengetahui. Karena ra'a yara bisa bermakna melihat dengan mata, bisa dengan makna melihat dengan mata hati, yaitu pengetahuan, basirah. Ra'a bisa ra'yul basar, penglihatan mata, bisa ra'yul basirah, penglihatan basirah, yaitu penglihatan hati. Karena manusia memiliki 2 penglihatan. Penglihatan melalui matanya yang ada di kepalanya, dan penglihatan melalui hatinya yang ada di dalam dadanya. Yang melalui mata disebut basar, yang melalui hati disebut basirah. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin, karena sesungguhnya pada penghujung 100 tahun ke depan, la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahad, tidak akan tersisa seseorang pun yang sekarang ada di atas permukaan bumi, seseorang pun tidak akan lagi tersisa. 100 tahun yang akan datang. Dan ini adalah alamun min alamin nubuwah,
ciri-ciri daripada ciri-ciri kenabian, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara ciri-ciri kenabian, di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berbicara tentang sesuatu hal yang gaib yang tidak akan mungkin diketahui kecuali melalui wahyu. Tidak mungkin diketahui oleh manusia biasa dengan rumus kemampuan manusia biasa. Hanya bisa diketahui melalui wahyu. Dan Rasulullah SAW sangat banyak berbicara tentang hal yang gaib. Bukan karena beliau tahu yang gaib, tapi karena beliau muayyadun bil wahyi. Karena beliau ditolong oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah dengan diberikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapatkan dari Allah keterangan, lalu Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikannya kepada manusia. Maka setiap Nabi berbicara yang gaib, itu masuk di dalam mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus itu menjadi ciri dari ciri-ciri kenabian, tanda daripada tanda kenabian, tanda daripada tanda kejujuran. Kejujuran dan kebenaran dakwah Nabi dan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbicara yang gaib, dan apapun yang beliau bicarakan daripada yang gaib itu pasti akan terjadi. Ketika akan melaksanakan perang Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk tempat matinya dedengkot-dedengkot Quraisy. Kata Nabi, di sini Abu Jahal mati. Di sini Utsbah bin Rabi'ah mati. Di sini Syaibah bin Rabi'ah tewas. Di sini, dan semua yang ditunjuk Nabi tempatnya, memang di situ Abu Jahal mati. Memang di tempat yang ditunjuk Nabi matinya Syaibah bin Rabi'ah, Utsbah bin Rabi'ah. Dedengkot-dedengkot Quraisy yang wafat di perang Badar ditunjuk oleh Nabi tempat matinya. Di sini matinya si fulan, di sini yang matinya si fulan, di sini tempat mengembuskan nafas terakhir si fulan. Dan persis di mana Nabi menunjukkan tempat, disitulah dedengkot-dedengkot Quraisy mengembuskan nafas mereka terakhir, kemudian semua mereka ke neraka, waliyadzubillah. Kenapa Nabi bisa tahu ini tempat matinya si fulan, tempat matinya si fulan, tempat terkaparnya si fulan? Melalui wahyu. Bukan karena Nabi tahu yang gaib, tidak. Ya, tidak boleh kita memiliki keyakinan Nabi tahu yang gaib, enggak boleh. Karena itu telah dibantah oleh Allah di dalam Al-Quran dengan menyuruh Nabi SAW mengatakan, saya tidak tahu yang gaib. Qul la amliku li nafsi naf'a wa la darra wa la a'lamul ghaib. Katakan wahai Nabi, katakan kepada manusia, katakan kepada umatmu, katakan kepada hamba-hamba Allah, aku tidak bisa memiliki mudarat apapun untuk diriku dan manfaat apapun untuk diriku. Karena yang memiliki mudarat dan manfaat hanyalah Allah. Wala a'lamul ghaib, dan aku juga tidak tahu yang gaib. Jelas, tegas bahwa Nabi disuruh oleh Allah mengatakan kepada kita, aku tidak tahu yang gaib. Berarti kalau Nabi berbicara yang gaib bukan karena Nabi tahu yang gaib, namun karena Nabi diberitahu oleh Allah melalui wahyu, dan Nabi menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Maka tidak boleh meyakini adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu yang gaib. Berarti apapun yang beliau sampaikan daripada masalah-masalah gaib bukan karena Nabi tahu yang gaib. Akan tetapi karena beliau diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah tidak akan tunjukkan daripada ilmu-ilmu gaib yang ada padanya kepada siapapun. Illa man irtada min rasul, kecuali orang-orang yang Allah ridhoi dari rasul-rasulnya. Allah berikan kepada mereka sebahagian tentang ilmu gaib agar mereka berbicara tentang ilmu gaib itu kepada manusia, agar menjadi tanda-tanda kebenaran bahwa beliau adalah utusan Allah, bahwa beliau benar-benar Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak boleh meyakini Nabi Muhammad
dan beliau adalah manusia paling saleh, paling dekat dengan Allah, paling afdal di permukaan bumi, paling baik daripada seluruh makhluk ciptaan Allah. Kita tidak boleh meyakini beliau tahu yang gaib. Maka siapapun di permukaan bumi ini tidak boleh kita meyakini dia tahu yang gaib. Dan ini sungguh akidah yang banyak manusia salah di dalamnya. Di saat mereka benar-benar menghormati seorang alim, di saat mereka benar-benar menghormati seorang guru, di saat mereka benar-benar memuliakan seorang yang berilmu, seorang yang saleh, sampai kepada titik mereka meyakini orang ini tahu yang gaib. Ini batil, akidah batilah, yang kalau ada saudaraku, saudariku, muslim dan muslimah yang sekarang ini menyaksikan acara ini masih meyakini ada seorang guru, ada seorang saleh, ada seorang wali, ada seorang yang berilmu, tahu yang gaib, campakkan akidah itu sekarang dan taubat. Enggak boleh, haram hukumnya. Kalau kepada Rasul saja kita tidak boleh meyakini beliau tahu yang gaib dalam ayat-ayat yang tadi telah kita bawakan, maka kepada selain Rasul wajib kita yakini dia tidak tahu yang gaib. Dia tidak tahu yang gaib. Sebahagian murid yakin kalau dia akan pergi berkunjung ke rumah gurunya, belum dia keluar dari rumah, gurunya di rumah udah tahu dia akan datang. Subhanallah. Ini masalah gaib. Tak mungkin, haram. Ya. Atau saking solehnya gurunya akan mengatakan, kamu 5 tahun setelah ini kamu akan bahagia. Sekarang belum bahagia, 5 tahun lagi bahagia. Dan diyakini bahwa itu adalah guru yang mengetahui ilmu gaib. Enggak boleh. Tidak boleh. Atau kemudian ada barang yang hilang, lalu kita pergi kepada guru, kemudian guru mengatakan barang kamu hilang, dicuri orang, diletakkan tidak jauh dari tempat ini, ciri-ciri tempatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, ciri-ciri orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak boleh, haram hukumnya. Maka percaya kepada tukang ramal bagian daripada akidah syirik. Percaya kepada ada orang yang tahu yang gaib, bagian daripada akidah syirik yang wajib untuk kosong dari hati seorang muslim dan muslimah. Fahami yang tadi, kalau Rasul saya tidak boleh diyakini beliau tahu yang gaib, sehingga Allah turunkan ayat untuk mengatakan, suruh Nabi mengatakan aku tidak tahu yang gaib. Maka siapapun selain Rasul lebih berhak untuk kita katakan Anda tidak akan tahu yang gaib. Karena yang tahu yang gaib hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, tak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Tak ada yang tahu gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Malaikat tidak tahu yang gaib, jin tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui seluruh yang gaib dan seluruh yang tampak. Ini keyakinan yang sahih dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dan barang siapa yang menyeleweng dari keyakinan ini, dia tidak berada pada keyakinan ahlu sunnati wal jamaah, walau dia mengatakan mereka dan dia adalah di atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tidak mungkin orang yang meyakini keyakinan yang salah, tidak sesuai dengan sunnah, lalu dia mengatakan kami ahlu sunnah. Nggak mungkin. Ahlu sunnah adalah yang sesuai dengan sunnah dan mengamalkan sunnah. Maka apa yang menjadi perkataan Nabi SAW pada hadis ini adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Karena beliau adalah manusia yang tidak tahu yang gaib kecuali apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, pada datang malam 100 tahun setelah itu, maka tak seorang pun sahabat yang masih hidup. Tak ada seorang pun sahabat yang masih hidup. Tak ada seorang pun yang di permukaan bumi yang ketika Nabi katakan kata tadi yang masih hidup,
masih ada mereka hidup di permukaan bumi. Enggak ada lagi, habis semuanya. Ya. Berarti 111 tahun Hijriyah. 111 Hijriyah, maka tak ada lagi seorang yang pernah hidup dan masih hidup. Nah, sebahagian kaum muslimin meyakini Nabi Idris masih hidup. Nabi Idris masih hidup. Dan ini keyakinan yang batil. Dan para ulama menyatakan kebatilannya. Dan hadis ini dijadikan para ulama sebagai dalil bahwa tidak ada lagi orang yang wafat, orang yang hidup setelah 100 tahun dari malam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus juga menunjukkan singkatnya umur para sahabat yang masih hidup di zaman itu, yang mereka mungkin berusia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Maka mereka tidak ada yang mencapai umur yang lebih daripada 110 tahun. Karena 100 tahun setelah itu tak ada lagi yang hidup sekarang ini yang masih hidup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil hadis yang kedua dalam bab ini. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Al-Hakam qala sami'tu Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Berarti hadis berasal dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Qala, berkata Ibnu Abbas, bittu fi baiti khalati Maimunah. Suatu malam aku menginap di rumah bibiku Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith adalah bibi daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha fi lailatiha. Dan adalah Nabi SAW ketika itu bersamanya di malamnya. Maksudnya Rasulullah SAW ketika itu nginap di rumah Maimunah di malam hari. Fa shalla an-nabiy SAW al-isya'a. Maka Nabi SAW di malam itu salat isya. Thumma jaa ila manzilihi. Kemudian beliau pulang ke rumahnya. Fa shalla 4 raka'atin thumma nama. Beliau salat 4 rakaat, kemudian beliau tidur. Thumma qama. Kemudian beliau bangkit, thumma qala. Kemudian beliau berkata, namal ghulayyim au kalimatan tushbihuha. Apakah anak kecil tadi sudah tidur? Maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas bertemu Nabi di usia remaja, di usia kecil. Summa qama, kemudian beliau bangkit untuk salat. Fakumtu an yasarihi. Kata Abdullah bin Abbas, saya pun berdiri di samping kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salat beliau. Faja'alani an yaminih. Maka Nabi kemudian menjadikan saya di sebelah kanannya. Fa shalla 5 raka'atin. Lalu beliau salat 5 rakaat. Tsumma shalla rak'ataini. Kemudian beliau salat 2 rakaat. Tsumma nama hatta sami'tu ghatitahu. Kemudian beliau tidur sampai aku mendengar ghatit. Yang tadi sudah kita katakan ghatit.
suara angin keluar dari mulut orang yang tidurnya tapi tidak sampai kepada jenjang dengkur. Hatta sami'tu ghatitahu thumma kharaja ila shalah. Kemudian beliau keluar menuju salat. Nah, hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa rahima jami'a ulama'il ummah, dan semoga Allah juga merahmati seluruh ulama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berhubungan dengan judul yang ada di bab, yaitu bab bicara ilmu di malam hari, bicara tentang ilmu di malam hari. Dibawakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang beliau sengaja ingin melihat gerak-gerik Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di malam hari, dan beliau mengambil kesempatan hubungan kekerabatan antara beliau dan istri Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bibi, saudari dari ayah beliau. Maka kesempatan itu diambil oleh Abdullah bin Abbas untuk menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia tahu malam itu jatahnya Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka Abdullah bin Abbas sengaja tidur di rumah bibinya Maimunah untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah letak as-samar fil ilm. Bicara tentang ilmu di malam hari. Ya, karena ilmu tidak hanya disampaikan dengan lisan, tapi ilmu juga disampaikan melalui amalan. Ilmu tidak disampaikan melalui lisan, namun ilmu juga disampaikan melalui amalan. Dan sungguh para sahabat di beberapa bagian bab fikih, bab ibadah, cara melaksanakan ibadah, lebih banyak menimba ilmu dari gerakan Rasul, dari perbuatan Rasul, dibanding dari perkataan Rasul. Di antaranya, salah satu rukun Islam di permukaan, di dalam syariat, di permukaan bumi, rukun Islam bagi kita adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah ibadah yang agung, ibadah yang besar, yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin yang sanggup untuk melakukan safar ke kota Mekah. Diwajibkan minimal sekali dalam hidup mereka. Ibadah haji, saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, lebih banyak ilmunya disampaikan Nabi dalam bentuk praktek pekerjaan, praktek amalan, daripada yang beliau sampaikan melalui lisan. Ketika akan berangkat ibadah haji, beliau berkata kepada para sahabat, khudhu anni manasikakum. Pelajari dari saya tata cara manasik kalian. Lalu Nabi melaksanakannya. Dan para sahabat meriwayatkan bahwa tanggal sekian Nabi sampai, tanggal sekian Nabi berihram, tanggal sekian Nabi ke Mina, tanggal sekian Nabi berangkat, setelah subuh Nabi berangkat, kemudian Nabi sampai di Arafah menjelang waktu zawal, lalu Nabi berdiam diri sebelum masuk ke padang Arafah, dibuatkan tenda untuk Nabi, kemudian Nabi salat, kemudian Nabi khutbah, kemudian Nabi salat, setelah itu baru Nabi masuk, dan seterusnya. Sampai selesai pelaksanaan haji Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ilmu yang didapatkan oleh para sahabat yang disampaikan kepada umat sehingga sampai kepada kita sekarang dari tata cara manasik haji, mayoritasnya dari perbuatan, bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan dari awal, khudhu anni manasikakum. Pelajari dari saya, ambil dari saya tata cara manasik kalian. Lalu para sahabat memperhatikan dan meriwayatkan, memperhatikan dan meriwayatkan. Nah, maka dengan memperhatikan gerak-gerik ibadah Nabi SAW yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas, maka ini adalah bahagian daripada samar fil ilmi. Samar fil ilmi. Dan sebagian ulama mengatakan ini bukan samar fil ilmi, karena samar secara bahasa Arab berbicara. Jadi dia tidak masuk kepada perbuatan. Dijawab oleh
pensyarah kitab Imam Al-Bukhari, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa hadis ini ada riwayat-riwayat lainnya yang mengatakan bahwa sebelum tidur Nabi berbicara dengan keluarganya. Yang di situ ada Abdullah bin Abbas. Dan pembicaraan Nabi adalah pembicaraan penuh hikmah. Pembicaraan Nabi walaupun bersama keluarganya adalah pembicaraan yang berhubungan dengan hal yang baik, hal yang merupakan ilmu. Sehingga Abdullah bin Abbas menimbanya dari pembicaraan Nabi bersama keluarganya, dan ada beliau di sana, Abdullah bin Abbas. Sehingga penempatan hadis ini dalam bab as-samar fil ilmi, penempatan yang wajib, penempatan yang benar. Karena di antara riwayat sanad yang lainnya menunjukkan bahwa Nabi kita tercinta SAW sebelum tidur berbicara dulu dengan keluarganya, berbicara dengan istrinya, yang dalam hal ini adalah Maimunah radhiyallahu anha wa ardaha. Intinya pensyarah kitab yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin membela penempatan Imam Al-Bukhari menempatkan hadis ini di dalam bab as-samar fil ilm. Dan beliau mengatakan hadis dari hadis Nabi SAW, sunnah dari sunnah Nabi SAW harus dikumpulkan dari hadis-hadis yang lainnya juga. Tidak berdiri sendiri. Namun di riwayat-riwayat lain di dalam kejadian yang sama dikumpulkan, maka datanglah maknanya yang paling sempurna. Datanglah maknanya yang paling sempurna. Dan di antara riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berbicara dengan keluarganya. Dan di situ ada Abdullah bin Abbas yang memperhatikan. Baik. Abdullah bin Abbas kecil ketika hidup bersama Nabi. Namun dari kecil beliau sudah menimba ilmu. Dan beliau sudah rajin duduk di majelis ilmu. Dan Allah tabaraka wa ta'ala telah jadikan beliau memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa. Ditambah dengan doa Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Maka tumbuhlah Abdullah bin Abbas sebagai seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Di dalam biografi Abdullah bin Abbas ada seorang rekannya yang diajak oleh Abdullah bin Abbas untuk menimba ilmu. Ayo kita rajin menuntut ilmu dari Nabi SAW. Kawannya berkata, kamu ini aneh. Kamu ini aneh. Masih ada Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada orang-orang tua. Kenapa engkau menyaingi mereka di dalam ilmu? Ketika sahabatnya tidak mau, maka Abdullah berjalan sendiri. Abdullah bin Abbas berjalan sendiri, tetap menimba ilmu, sehingga akhirnya kawannya mengatakan, andai dulu aku ikuti ajakan Abdullah bin Abbas. Setelah melihat bahwa Abdullah bin Abbas benar-benar matang di dalam ilmu. Ya, di usia beliau sudah sangat matang di dalam ilmu. Sehingga di usia 20-an tahun, sekitar 20-an tahun, itu setelah Rasul wafat, dan Abu Bakar juga sudah wafat, dan kaum muslimin dipimpin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, dan Abu Bakar dan Umar selalu berunding, bermusyawarah bersama tetua-tetua sahabat. Suatu hari ketika musyawarah berunding, Umar bin Khattab mengundang Abdullah bin Abbas. Padahal usia beliau baru 20-an tahun. Bersama para sahabat yang lainnya yang sudah tua, yang 50-an tahun, 60-an tahun. Ya. Sehingga sebahagian sahabat bertanya kepada Umar, kenapa engkau masukkan pemuda ini bersama kami, bersama kita di majelis syuro ini, padahal usianya masih belia dan anak-anak kami yang seusia dia juga banyak. Kenapa dia yang dipilih? Umar berkata kepada para sahabat, tunjukkan kepadaku apa yang kalian ketahui tentang tafsir ayat
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka para sahabat menjawab dengan apa yang ada di dalam nas, yang ada di dalam Al-Quran, dan tafsir mereka benar. Tafsir mereka benar bahwa apabila telah datang Fathu Makkah, maka kalian kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam. Maka ketika itu terjadi, pujalah Allah, tasbihlah kepadanya dengan memuja dan memujinya, minta ampunlah kepadanya. Ditanya para sahabat yang lainnya seperti itu pula, sahabat lainnya yang tua seperti itu pula. Setelah selesai, Umar berkata kepada Abdullah bin Abbas, apa yang kau tahu dari ayat ini, dari surat ini, wahai Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, surat ini merupakan keterangan dari Allah kepada Rasulnya tercinta akan usianya sudah dekat. Kematian sudah sangat dekat dengannya. Usianya sudah akan habis. Kematian sudah dekat dengan beliau. Ajalnya sudah akan segera tiba. Itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sebuah petikan pelajaran yang berharga dari surat yang bisa dilihat dari pemahaman ayat yang tidak diketahui banyak sahabat lainnya. Karena Abdullah bin Abbas menimba ilmu, rajin menimba ilmu. Rajin belajar. Ya. Dan terkadang ada di dalam ayat yang bisa dilihat oleh orang lain yang berilmu, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain yang tidak sampai kepada ilmunya ke situ. Oleh karena itu diperintahkan kita mentadabburi ayat. Tadabbur, agar kemudian dalam tadabbur dapat petikan-petikan pelajaran yang sebelumnya kita tidak tahu. Nah, kata Umar, itu juga yang saya tahu daripada surat An-Nasr itu. Itu juga yang saya tahu dari surat An-Nasr itu. Yaitu petikan halusnya. Bukan yang tadi salah, tapi ada petikan yang lebih halus lagi. Yaitu surat ini memberitahu Nabi SAW bahwa ajalnya sudah dekat. Kenapa? Karena Nabi diutus untuk tugas. Kalau tugasnya sudah selesai, maka yang diutus akan ditarik kepada yang mengutusnya. Tugas Nabi adalah menyampaikan agama sampai agama ini dimenangkan oleh Allah. Dan agama ini telah dimenangkan oleh Allah. Tugas sudah selesai. Kalau tugas sudah selesai, yang diutus akan dipanggil menghadap kepada yang mengutusnya. Karena tugasnya sudah selesai. Tidak dibiarkan berlama-lama. Maka dari sini, ya, Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa ini keterangan dari Allah kepada nabinya bahwa ajalnya sudah dekat. Karena apa yang Allah janjikan sudah Allah tunaikan. Tugas risalah sudah berjalan dengan sempurna, maka orang yang diutus akan ditarik kembali oleh orang yang mengutus. Inilah dia petikan luar biasa. Ya, tentu Abdullah bin Abbas mengetahuinya dari sahabat lain atau dari siapa. Namun itu menunjukkan dalamnya ilmu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma, dan dibenarkan oleh Umar bin Khattab dengan mengatakan, ya, aku pun tahu itu adalah bagian daripada tujuan Allah menyampaikan kepada nabinya surat An-Nasr. Informasi bahwa ajal beliau sudah dekat. Lihat bagaimana Abdullah bin Abbas sengaja mencari ilmu. Sengaja menginap di rumah bibinya. Dan dipilih hari di mana hari itu adalah hari menginapnya Nabi di rumah bibi itu. Karena Nabi SAW berpindah-pindah malam. Sesuai dengan jadwal bermalamnya bersama para istrinya. Karena di samping Masjid Nabawi ada 9 istri Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpindah-pindah tempat tidurnya. Karena orang yang punya istri lebih daripada satu, maka wajib berlaku adil dalam jumlah tidur malam. Wajib berlaku adil. Ya, naudzubillah min dzalik, banyak orang yang sekarang menzalimi para wanita, ya, dengan cara tidak berlaku adil dalam jumlah malam. Dan dia memaksa istrinya untuk rela. Hanya 1 dalam seminggu, 3 kali dalam sebulan. Paksaan, bukan keridhaan. Boleh kalau datang dari ridho, bukan dari paksaan. Maka ketahuilah bahwa orang-orang yang telah memaksa istrinya untuk ridho dengan dikunjungi hanya 1 malam dalam seminggu, atau 2 malam, 3 malam dalam sebulan, dan itu dipaksakan, kalau mau nikah dengan saya nanti harus begini. Pemaksaan. Dan ini menunjukkan
ada sesuatu yang salah dalam apa yang dikerjakan. Kata Abdullah bin Abbas, "Fasalla bina al-isya, fasalla Nabi al-isya." Maka Nabi SAW melaksanakan sholat isya. Fahamlah kita kejadian yang terjadi setelahnya, itu setelah sholat isya. Karena apa yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, kejadian setelah sholat isya. Maka itu adalah pembicaraan di malam hari yang dilakukan Nabi SAW bersama istrinya dan ada keponakan daripada istrinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Setelah sholat isya, ja'a ila manzilihi, Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Seperti yang tadi kita katakan di awal, bahwa Nabi tidak terbiasa duduk bersama para sahabat untuk berbicara setelah sholat isya. Baik berbicaranya ilmu atau berbicara yang lainnya. Kecuali ada sesuatu yang dikerjakan. Ada musyawarah di malam hari, ada sesuatu di malam hari. Maka Rasulullah SAW melakukannya dan baru pulang ke rumah. Tapi kalau tidak ada sesuatu, setelah isya Rasulullah balik ke rumah. Dan Rasulullah selalu istirahat setelah sholat isya. Dan itulah sunnah Nabi SAW yang terbaik untuk kita tiru kalau kita ingin meniru sunnah beliau di dalam tidur. Karena pasti cara tidur seperti itulah yang terbaik di permukaan bumi. Cara tidur yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan telah terbukti bahwa para ahli kesehatan sekarang telah mengatakan ya, bahwa istirahat yang paling baik, tidur yang paling baik di awal malam. Di awal malam. Dan jangan terlambat dari awal malam. Kepada saya dikatakan oleh para ahli itu bahwa paling lambat tidur malam itu jam 9. Di atas jam 9 sudah dihitung terlambat. Dan dia tinggal di Jakarta. Saya katakan, Anda tinggal di Jakarta, sementara saya tinggal di Pekanbaru. Rentang waktu perbedaan azan maghrib dengan Jakarta Pekanbaru lebih kurang 20 menit. Maka apakah kami sebagai orang Pekanbaru, kalau kami tidur jam setengah 10, itu tidak terhitung terlambat? Beliau mengatakan kalau begitu setengah 10. Kalau begitu setengah 10. Maka orang yang tidur malamnya sebelum jam setengah 10, dia telah tidur di awal malam. Dan orang yang Pekanbaru ya, kita di Pekanbaru ini. Dan orang yang tidurnya di atas setengah 10, maka dia sudah dihitung terlambat tidur. Terlambat tidur. Dan alangkah banyaknya manusia-manusia terlambat tidur di zaman kita sekarang. Jarang orang yang sekarang tidur jam setengah 10 ke bawah. Jarang sekali. Dan kalau kita perhatikan, kenapa kakek-kakek dan nenek-nenek kita dulu sehat-sehat? Maka salah satu jawabannya adalah mereka jarang yang tidurnya setelah setengah 10. Rata-rata setelah isya mereka tidur. Nah, jadi sekarang manusia sudah banyak yang terlambat tidur. Tidur jam berapa? Jam setengah 11. Jam berapa? Jam 11. Jam berapa? Jam 12. Jam berapa? Jam setengah 1. Dan tidak jarang kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang tidak bisa tidur kecuali di atas jam 12. Haram tidak, tapi tak benar. Tidak yang terbaik. Dan itu salah satu pemicu menurunnya kesehatan. Karena jam istirahatnya sudah terlambat. Nah, maka yang terbaik adalah sholat adalah istirahat di awal malam. Istirahat di awal malam itu yang terbaik. Maka usahakan. Kalau memang kita bisa merubah pola hidup kita, rubah pola hidup kita. Agar kemudian kita istirahatnya di awal malam. Caranya bagaimana? Caranya pertama, paksakan. Karena untuk merubah kebiasaan bukan tidak bisa, namun agak berat. Dan di awal-awalnya harus dibiasakan dengan cara dipaksakan. Dipaksakan. Ya. Cara memaksakannya
yaitu lakukan aktivitas-aktivitas di siang hari. Siang hari jangan istirahat, jangan dibawa tidur lama-lama. Jangan tidurnya istirahat siang jam 1 sampai jam 3. Itu akan berpengaruh kepada hilangnya kantuk. Biarkan istirahat siang itu, kalau tahu pun butuh istirahat 15 menit, 20 menit, 30 menit paling lama. Kemudian hidupkan alarm, pesankan kepada seseorang untuk kita dibangunkan setelah 30 menit. Maka bangkit, masih ngantuk, lawan. Itu sebentar saja kita bergerak, insya Allah hilang kantuknya. Itu sudah pengalaman ya dari orang-orang yang mengerjakannya. Tidak perlu harus panjang istirahat siang. Nanti di malam hari datang jam 9, setengah 9, masuk kamar, istirahatkan badan, padamkan semua lampu. Latihan untuk tidur cepat. Karena itu tidur yang terbaik di permukaan bumi. Rasulullah SAW melakukannya. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, setelah pulang ke rumahnya, Rasulullah SAW sholat 4 rakaat. Ini bahagian daripada sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum tidur, dan itu boleh melakukan sholat malam sebelum tidur, dibolehkan. Dan kalau kita bangun setelahnya, dibolehkan kita juga untuk sholat malam lagi. Nah, summa nama, kemudian Rasulullah SAW tidur, summa qama, lalu beliau bangkit lagi setelah tidurnya. Summa qal, beliau berkata kepada keluarganya, namal ghulayyam, apakah anak-anak kecil tadi sudah tidur? Summa qama, kemudian beliau berdiri lagi untuk salat, faqumtu an yasarih. Maka ketika salat malam yang benar-benar malam setelah tidur, Abdullah bin Abbas ikut. Dan kemudian ikut salatnya Nabi SAW, namun salah tempat berdiri. Salah tempat berdiri. Beliau menjadi makmum, laki-laki bersama laki-laki, harusnya di sebelah kanan, bukan di sebelah kiri. Dan di sebelah an yasar. Kemudian Nabi SAW memindahkan beliau ke sebelah kanan. Ya, summa faja'alani an yamini. Nabi kemudian menjadikan saya ke sebelah kanannya. Berarti dipindahkan oleh Nabi dengan tangannya. Menunjukkan Nabi melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat di dalam sholat. Dan ini merupakan dalil bahwa boleh melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat di dalam sholat kalau dibutuhkan. Jadi gerakan yang bukan gerakan sholat boleh dilakukan di dalam sholat kalau dibutuhkan. Contohnya adalah kejadian ini, bahwa Abdullah bin Abbas salah berdiri. Harusnya di sebelah kanan, ia berdiri di sebelah kiri. Maka Nabi memindahkannya. Biasanya orang pindahkan ke sebelah kanan. Maka memindahkan adalah sebuah gerakan yang bukan gerakan sholat. Nabi melakukannya di dalam sholat. Menunjukkan bahwa boleh melakukan gerakan yang bukan gerakan sholat di dalam sholat kalau dibutuhkan. Ya, sebagian orang-orang yang ekstrim di dalam gerakan sholat mengatakan nggak boleh. Jadi apapun nggak boleh melakukan gerakan kecuali gerakan sholat saja. Dan ini batil. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, seandainya kepalaku gatal di dalam sholat, aku akan garuk. Seandainya aku tidak bisa menggaruk dengan tangan, aku akan garuk dengan kaki. Ini menunjukkan bahwasanya boleh melakukan aksi menggaruk kepala atau bagian badan manapun yang gatal di dalam sholat. Padahal menggaruk itu bukan gerakan sholat. Menggaruk bukan gerakan sholat. Ya. Maka kalau dibutuhkan gerakan boleh. Maju beberapa langkah, mundur beberapa langkah, itu tidak menghalangi gerakan sholat. Ya, pernah dilakukan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah ketika sholat ada kambing yang akan lewat, Rasulullah melangkah beberapa langkah ke depan sehingga badannya didekatkan kepada dinding.
Sehingga kambing itu lewat di bagian belakangnya, lalu kemudian mundur lagi. Nabi mundur lagi, maju dan mundur. Gerakan yang bukan gerakan sholat. Dikerjakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah sholat di atas mimbar. Ketika akan sujud, Rasulullah turun dulu, sujud di bawah. Kemudian setelah berdiri, naik lagi di atas mimbar. Sholat, lanjutkan sholatnya di atas mimbar. Sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan naik turun tangga bukanlah gerakan sholat. Namun dia dibutuhkan. Setelah selesai sholat, Nabi mengatakan agar kalian melihat bagaimana sholatku. Agar kalian tahu bagaimana sholatku dan melihat bagaimana sholatku. Sampai segitunya Nabi kita tercinta SAW mengajarkan umat untuk mempelajari sholat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sholat di atas mimbar. Aneh kan ada sholat di atas mimbar? Dan ternyata tempat mimbar Nabi itu di bagian atasnya nggak cukup untuk tempat sujud. Makanya beliau ketika sujud turun dulu. Turun anak tangga. Kemudian sujud di bawah. Setelah selesai sujud berdiri, naik lagi ke atas. Ini gerakan yang bukan gerakan sholat. Dilakukan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam karena kebutuhan, maka diizinkan di dalam sholat. Dan keterangan bahwa tidak boleh lebih daripada 3 kali gerakan, tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi meletakkan di kanan, tidak dikatakan di sebelah kanan mundur ke belakang sedikit. Itu tidak dikatakan. Menunjukkan bahwa di kanan ya di kanan. Berada persis di kanannya Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya di kanan dan tempatnya tidak di kanan, persis di samping kanan, Abdullah bin Abbas akan mengatakan, saya letakkan di kanan dan didorong sedikit ke belakang. Karena sebagian kaum muslimin sekarang ketika sholat berdua, betul di sebelah kanan, tapi makmumnya mundur. Mundur dua telapak kaki remaja dan semacamnya, 2 telapak kaki dewasa dan semacamnya. Mundur 1/4 meter, karena dia tidak mau di dekat imam. Begitu keyakinannya. Dan itu tidak ada sunnahnya dari Nabi kita tercinta SAW. Begitu kanan ya kanan. Berarti persis sebelah kanan. Maka posisi yang paling benar bagi seorang lelaki yang menjadi makmum bersama seorang imam, 1 orang, maka posisinya di sebelah kanan, persis di samping kanannya imam. Tsumma shalla 5 raka'atin. Kemudian beliau salat 5 rakaat. Fahamlah kita di dalam 5 rakaat ini lengkap dengan witir. Lengkap dengan witir. Wallahu a'lam apakah yang tadi 4 rakaatnya tahajud, yang 5 rakaatnya adalah witir, atau 4 rakaat yang pertama tahajud, kemudian ditambah dengan tahajud setelahnya, baru ditutup dengan witir. Wallahu a'lam. Intinya 5 rakaat. Tsumma shalla raka'atain. Kemudian beliau sholat 2 rakaat, dan 2 rakaat ini maksudnya adalah 2 rakaat sholat sunat fajar setelah azan berkumandang. 2 rakaat sholat sunat fajar setelah azan berkumandang. Yaitu maksudnya 2 rakaat yang terakhir. Karena Nabi SAW kebiasaan beliau setelah sholat witir, tak lama setelah itu orang akan azan. Lalu beliau sholat 2 rakaat, lalu beliau beristirahat setelah sholat 2 rakaat itu. 2 rakaat ini adalah 2 rakaat sholat sunat fajar. Maka sholat sunat fajar dilakukan setelah adzan, bukan sebelum adzan. Dan kebiasaan Rasul, ya, setelah sholat sunat fajar beliau merebahkan dirinya, beristirahat. Karena rata-rata sholat tahajud Rasul kita panjang dan membutuhkan tenaga dan lelah dan capek. Maka Rasul membiasakan diri setelah sholat sunat fajar, sebelum keluar memimpin sholat subuh, Rasulullah SAW membiasakan diri untuk beristirahat. Maka beliau tidur, kata Abdullah bin Abbas, merebahkan dirinya hatta sami'tu ghatitah, sampai aku mendengar suara hembusan nafas dari orang yang tidur, dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja ila shalah. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan salat. Menunjukkan bahwa hal yang seperti itu, orang yang baru masuk ke dalam dunia tidur, walaupun keluar suara semacam dengkur ringan dari dirinya, itu tidak membatalkan wudhunya. Itu tidak membatalkan wudhunya, dan sudah kita sampaikan tadi amalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain,
bahwa mereka menunggu Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya. Kadang-kadang Nabi lambatkan sehingga terdengar ghatid dari para sahabat, dan sebagian mereka tertidur. Karena tertidurnya maka kepalanya lama-lama turun ke bawah. Dan ini kebiasaan manusia-manusia yang ngantuk, ya, yang berusaha untuk duduk, kemudian karena dia sudah masuk dalam dunia tidur, maka kepalanya turun ke bawah, menunjukkan dia sudah tertidur. Namun begitu sampai bawah ditarik lagi ke atas, hal seperti ini tidak membatalkan wudu. Wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat. Sampai di sini bahasan ilmiah kita tentang dua hadis di dalam bab ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita orang-orang yang rajin menimba ilmu dan menjadikan bahagian daripada waktu umur kita untuk menimba ilmu siang dan malam, dan siang lebih afdal daripada malam. Namun malam tidaklah dosa dan tidaklah haram, namun yang terbaik adalah apa yang dikerjakan oleh manusia terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan seandainya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan dan kita memiliki ilmu untuk menjawabnya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, saya bekerja sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit. Alhamdulillah, setelah suami saya hijrah, dia menyarankan saya untuk berhenti bekerja, tapi saya belum mau. Namun suami mengerti dan ridho dengan saya tetap bekerja. Tapi saudara ipar saya yang juga sudah lama hijrah, dia selalu mengatakan lebih baik kamu berhenti karena suamimu mampu menafkahimu. Pertanyaannya, pekerjaan saya sekarang menolong sesama. Jika saya tidak kerja, saya takut ilmu yang saya dapatkan itu tidak bermanfaat. Dua, jika saya ada gaji, saya bisa menolong saudara-saudara saya. Bagaimana menurut Ustadz? Menurut ana, yang terbaik adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Menurut ana, yang terbaik adalah apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran kepada kaum wanita, ternyata yang ada adalah firman Allah, وَقَرْنَ fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian hai wanita di rumah kalian. Berdiam dirilah kalian hai wanita di rumah kalian. Maka itulah yang terbaik. Dan tak ada yang lebih baik bagi wanita kecuali dia menjadikan benteng imannya adalah dinding rumahnya. Karena mustahil Allah mengajarkan kepada kita bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Ketika Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian hai wanita di rumah kalian, berarti itu yang terbaik untuk wanita. Maka jangan pernah kita punya alasan apapun, ya, kalau sudah bertabrakan dengan apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi yang terbaik adalah sebagaimana yang ditanyakan, yang terbaik adalah wanita di rumahnya. Saya selalu mengatakan, ketika suami mampu dan dia bertanggung jawab memberikan nafkah, maka seharusnya yang ternyaman bagi wanita berada di rumah, terhindar daripada fitnah, dan nafkahnya sudah ada yang mencarikan, bukan hanya sekedar karena suaminya baik, tapi memang sudah Allah letakkan di pundaknya kewajiban itu. Dan merupakan kewajiban bagi dia menafkahimu, bukan karena dia semata-mata dia baik, bukan. Wajib bagi suami itu memberikan sebagian hartanya kepada istrinya. Maka kenapa Anda ragu? Ditambah suami Anda mampu, maka suami sudah menyarankan, suami mampu menafkahi, dan Anda tinggal di rumah, sudah senyaman-nyaman hidup untuk wanita. Kalau seandainya Anda ingin berinfak dengan harta, katakan kepada suami, berikan saya sebahagian harta untuk saya agar saya bisa berinfak. Dan kalau dia adalah suami yang bertanggung jawab dan mengerti syariat, dia akan memberikan.
sebagian harta yang dia punya untuk diberikan kepada Anda, sehingga jadi milik Anda pribadi, sehingga Anda bisa berinfak dengannya. Adapun kemampuan yang telah Anda pelajari daripada ilmu menjadi perawat, bisa Anda buka perawat gratis di rumah. Kalau memang ingin ilmu itu bermanfaat juga, bisa. Katakan, kita buka, ya. Siapa yang ingin dirawat di rumah. Siapkan 1 kamar, 2 kamar di rumah untuk pasien yang ingin dirawat gratis. Sehingga tidak hilang ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Saya seorang ibu yang kurang bisa mengajarkan ilmu kepada anak. Tapi saya berusaha untuk memberikan contoh dan kebiasaan-kebiasaan yang saya praktekkan di depan mereka. Apakah semua akan membekas pada hati anak-anak saya, Ustadz? Saya tidak tahu yang gaib. Sehingga ditanyakan apakah akan membekas di hati anak saya tidak tahu. Karena itu masalah gaib. Sesuatu yang membekas di hati orang, manusia tidak akan tahu. Maka jangan tanyakan masalah gaib kepada manusia manapun. Kalau Anda ingin merubah pertanyaan dengan mengatakan, apakah saya lakukan itu sudah bagus secara syariat? Kita akan jawab, bagus secara syariat. Tapi apakah akan membekas di hati semua anak saya? Maka ini pertanyaan gaib. Pertanyaan membekas atau tidak membekas di hati. Kalau saya katakan dia, berarti saya tahu membekas. Kalau saya katakan tidak, berarti saya tahu tidak membekas. Dari mana saya tahu? Hati orang. Nggak boleh. Maka pertanyaannya salah. Cara bertanyanya salah. Tapi kalau kita bertanya, apakah yang seperti itu sah secara syariat? Boleh secara syariat. Apakah akan memberikan manfaat juga kepada anak saya? Sekedar bahwa itu akan bisa memberikan manfaat? Jawabannya iya. Karena anak meniru dari kita bukan hanya perkataan. Bahkan anak lebih banyak meniru dari kita pekerjaan orang tuanya dibanding perkataan. Pekerjaan orang tua lah yang akan ditiru oleh anak. Coba lihat, mayoritas anak selera makannya akan sama dengan selera makan orang tuanya. Kenapa? Yang dia inginkan dari jenis makanan itu hampir sama dengan yang diinginkan oleh orang tuanya. Jawabannya kenapa? Dia melihat apa yang dimakan oleh orang tuanya dan dia juga makan sampai dia menyukai seperti orang tuanya menyukai. Maka kebiasaan orang tua yang menjalankan sunnah di rumah itu bisa memberikan manfaat. Sangat bisa memberikan manfaat kepada anak. Ya. Dan kita diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada anak kita sesuai dengan ilmu yang ada pada kita. Kita tidak diwajibkan menyampaikan ilmu yang kita tidak tahu. Dan yang terpenting dari tarbiyah orang tua kepada anak adalah, dan ini semua orang tua insya Allah bisa, ya, ketika anak berbuat salah, tegur, nasihati. Jangan biarkan anak berbuat salah tanpa ditegur, tanpa dinasihati. Kita sudah tahu melalui belajar melalui ilmu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini terlarang. Ketika kita tahu anak salah, tegur. Ketika kita tahu anak salah, tegur. Nasihati anak ketika salah. Dan untuk ini semua orang tua bisa. Karena semua orang tua insya Allah punya ilmu tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalla am kathur. Ada orang tua yang taunya banyak, ada orang tua yang taunya tidak sebanyak itu. Namun paling tidak tahu berbohong itu tidak boleh. Iri kepada saudaranya tidak boleh. Ithar nafsihi, lebih ingin menang sendiri, enggak boleh, enggak bagus. Ketika dia melakukan, tegur dia. Bahwa itu tidak benar, itu tidak baik. Harusnya begini. Ketika dia tidak sabar, tegur. Maka ini insya Allah bisa dilakukan oleh setiap orang tua. Dan soal menyampaikan ilmu, maka sebatas ilmu yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang tahu kita ilmunya, itu yang boleh kita sampaikan kepada siapapun, termasuk anak kita. Ustadz, untuk waktu sholat syuruk dari jam berapa sampai jam berapa? Sholat syuruk ada waktu mulainya, namun tidak ada waktu akhirnya. Ini yang saya tahu. Yaitu apabila seseorang sholat berjamaah,
lalu kemudian duduk berzikir, beribadah, mulai setelah terbit matahari, dia sudah boleh sholat syuruk. Kapan akhirnya? Terserah. Seandainya dia lanjutkan lagi ibadah setengah jam setelah itu, baru setelah itu dia sholat, boleh. Seandainya dia lanjutkan 45 menit setelah itu, baru sholat, boleh. Seandainya setengah jam setelah waktu matahari terbit, 1 jam setelah matahari terbit, baru dia sholat, boleh. 1 jam setengah setelah matahari terbit, baru dia tetap dia ibadah 1 jam setengah, kemudian dia sholat baru pulang, boleh. Ya, wallahu taala alam. Ada waktu mulainya, namun waktu akhirnya tidak ada. Misalnya setelah waktu matahari terbit, 1 jam setelah itu dia sholat syuruk. Namun setelah itu dia masih di masjid, entah berbicara dengan kawannya atau minum kopi dengan kawannya atau dia lanjutkan bacaan Al-Qur'annya baru pulang, boleh. Wallahu a'lam. Bolehkah kita melakukan muamalah dengan bank? Maksudnya menjual keperluan kantor dari satu bank. Maksudnya kita menjual, ya. Mungkin maksudnya kita menjual sesuatu kepada bank. Boleh atau tidak? Wallahu taala alam, yang lebih afdal hindari. Yang lebih afdal apa? Hindari. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita menjual sesuatu kepada bank, akan digunakan apa yang kita jual kepada mereka untuk keperluan mereka. Dan keperluan bank adalah sesuatu yang bernama riba. Maka hindari, wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Ustaz, ketika Rasulullah SAW lupa rakaat salat tadi, apakah beliau mengulang salat dengan menambahkan rakaat atau melakukan sujud sahwi? Nah, tadi yang kita katakan tentang hadis Dzul Yadain, ketika telah terbukti bahwa Rasulullah lupa dan Rasulullah telah bertanya kepada sahabat yang lain, ternyata benar semua mengatakan Rasulullah hanya 2 rakaat, maka Rasulullah kembali berdiri dan para sahabat yang lain kembali berdiri dan lanjutkan lagi 2 rakaat salat. Setelah itu baru beliau melakukan salam, dan salam yang beliau lakukan ketika itu beliau baru melakukan salam, dan setelah itu baru beliau sujud sahwi. Setelah salam baru Rasulullah SAW sujud sahwi. Maka seperti itu yang paling afdal dilakukan oleh orang yang kekurangan rakaat salat. Ketika dia kekurangan 2, dia tambahkan 2. Ketika dia kekurangan 1, dia tambahkan 1. Misalnya suatu saat ada imam kita lupa, kurang 1 rakaat. Ya, kita tasbih dia tidak dengarkan. Atau semuanya juga ragu, imam dan makmum semuanya ragu. Setelah selesai salam, imam bincang-bincang lagi, terbukti bahwa masih 3, padahal 4 misalnya. Maka caranya adalah naik lagi, takbiratul ihram lagi, masuk lagi ke dalam sholat, tambah kekurangan berapa jumlahnya. Setelah itu salam, setelah salam sujud sahwi. Itu yang paling afdal. Dan kalau dilakukan sujud sahwinya sebelum salam, boleh. Ya, namun sejauh ilmu yang kita pelajari dari ulama yang kita belajar bersama mereka, ya, kalau seandainya kesalahan salat diingat sebelum salam, maka afdolnya sujud sahwi sebelum salam. Namun apabila kesalahan salat diketahui setelah salat, maka afdolnya sujud sahwi setelah salam. Ini ilmu yang kita pelajari dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah wa hafizah jami' ulama'il ummah. Namun kalau seandainya diawalkan, itu boleh, atau diakhirkan juga boleh, wallahu a'lam. Bolehkah menambah rakaat salat witir, umpamanya 2 rakaat dikerjakan setelah Isya, dan di sepertiga malam terakhir ditambah lagi 1 rakaat, apakah boleh seperti itu? Wallahu a'lam. Kenapa harus dipisahkan 3 rakaat, 2-nya sebelum tidur dan 1-nya di akhir? Kenapa? Ataukah maksudnya adalah 2 rakaat sebelum tidurnya itu sholat tahajud, dan 1 rakaat yang setelah bangun itu adalah witir? Itu boleh. Itu boleh. Namun kalau 3-tiganya witir,
namun dikerjakan 2 rakaat sebelum tidur dan 1 rakaat setelah tidur, ini anak nggak tahu ilmunya. Memisahkan jumlah bilangan rakaat witir dipisah dengan tidur. Namun kalau tahajud boleh. Karena antara tahajud dan witir tidak satu kesatuan. Tidak satu kesatuan salat. Tahajud adalah tahajud dan witir adalah witir. Dan sebagian para sahabat membiasakan diri witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Karena begitu yang beliau dapatkan dari Nabi kita SAW, seperti Abu Hurairah, seperti sahabat Nabi, mengatakan bahwa Nabi mewasiatkan saya an utira qabla an anam, untuk saya witir sebelum saya tidur. Maka beliau membiasakan dirinya witir sebelum tidur. Kalau beliau bangun setelah tidur, beliau tahajud nggak pakai witir lagi. Maka terpisahlah antara pelaksanaan witir dengan pelaksanaan tahajud, dan itu boleh. Namun kalau seandainya memisahkan adalah jumlah bilangan witir yang sama, jumlah sholat witir yang sama lalu dipisahkan, maka ana tidak tahu ilmu tentang kebolehannya. Namun kalau sholat tahajud boleh. Sholat tahajud boleh. Ya, hadis tadi yang kita bacakan 4 rakaat dilakukan dulu sebelum tidur, kemudian setelahnya ada sholat lagi, boleh. Ya, makanya orang yang sholat sebelum tahajud sebelum tidur, misalnya 4 rakaat, dia tahajud dulu sebelum tidur, entah di akhir dengan witir atau tidak, kemudian dia terbangun lagi jam 4 subuh, lalu dia witir lagi, lalu dia tahajud lagi tambah witir, itu boleh. Namun 3 rakaat witir, 2 dilakukan sebelum tidur, 1 dilakukan setelah tidur, maka sejauh ilmu yang ada pada kita tidak ada sunnahnya seperti ini. Maka jangan lakukan. Kecuali 2 rakaat yang pertama sebelum tidur adalah tahajud, dan 1 rakaat terakhir setelah tidur adalah witir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, dan semoga Allah jadikan kita penuntut ilmu agamanya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.